Haleluya, puji nama Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di pagi yang sejuk ini, Rabu 3 Agustus 2022, Tuhan izinkan kita bertemu lagi untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan lewat renungan yang berjudul Dua Kantong yang Berbeda. Untuk itu kita akan membaca satu ayat dari surat Kolose pasal 3 ayat 13. Demikian bunyinya. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Saudara-saudara, Pendeta Borham menceritakan rahasia dari seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantong. Pada kantong yang satu terdapat lubang di bawahnya, tetapi pada kantong yang lainnya tidak terdapat lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti kata-kata makian, sindiran, gosip, dan kata-kata kotor, dituliskannya di secari kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantong yang berlubang. Tetapi semua yang indah, semua yang benar, semua yang menyukakan hati dan bermanfaat, dituliskannya di secari kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantong yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang. Ia membaca dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantong yang ada lubangnya. Tetapi ia tidak menemukan sesuatu. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena di kantong tersebut tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya. Itulah yang seharusnya kita lakukan, menyimpan semua yang baik di kantong yang tidak berlubang, sehingga tidak satu pun dari yang baik itu hilang dari hidup kita. Sebaliknya, simpanlah semua yang buruk di kantong yang berlubang, di mana yang buruk itu akan jatuh dan tidak dapat kita ingat lagi. Tetapi sayang sekali, begitu banyak di antara kita yang melakukannya dengan terbalik. Menyimpan semua yang baik di kantong yang berlubang, dan apa yang tidak baik di kantong yang tidak berlubang. Saudaraku, memelihara pikiran-pikiran jahat dan segala sesuatu yang menyakitkan hati hanya akan membuat kita tidak bisa menikmati kebahagiaan hidup. Jiwa menjadi tertekan dan tidak ada gairah menjalani kehidupan. Suatu penelitian di Amerika menyatakan bahwa sikap hati yang tidak benar seperti sakit hati, iri hati, kekecewaan, kemarahan, dan sebagainya merupakan penyebab kematian yang cukup serius. Sebab itu, janganlah sekali-kali menyimpan apa yang tidak baik di dalam hidup kita. Setiap hari kita pasti mengalami kejadian yang menggembirakan. Ambillah apa yang baik dari sesama, kata-kata mereka yang membangun, kebaikan hati serta perhatian mereka, pujian yang mereka berikan, dukungan materi maupun moral yang pernah kita terima, dan simpanlah itu di kantong yang tidak berlubang. Semua ini akan menggembirakan kita. Sebaliknya, abaikan dan jangan pedulikan perlakuan yang kasar, ketidakadilan dan penolakan, kata-kata yang merendahkan, dan semua yang membuat hati kita berduka karena terluka. Masukkan semuanya ke dalam kantong berlubang. Paulus berkata dalam Filipi pasal 4 ayat 8. Demikian bunyinya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami bisa menerima lagi nasihat firman Tuhan, supaya hidup kami semakin indah di pemandangan Tuhan. Bapa, ajarilah kami seperti apa yang telah Engkau sampaikan kepada kami,
untuk menyimpan semua yang baik dari sesama kami dan melupakan apa yang tidak baik, yang hanya akan menyakiti hati kami. Sesungguhnya kami mengakui dengan kekuatan kami sendiri tidak mungkin bisa kami melakukannya, tetapi kami bersyukur karena firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus tidak pernah berhenti menyertai kami dan memberikan kemampuan kepada kami. Kami mau melakukan perintah-Mu ya Bapa, karena kami ingin hidup di dalam kebahagiaan dan di dalam ketenangan dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Rahasia agar tetap gembira adalah mengingat yang baik dan melupakan yang buruk. Mari kita beraktivitas hari ini dengan penuh semangat dan bersukacita karena kita tahu dengan pasti bahwa Roh Kudus selalu menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita semua. Amin.